Kalau masih kecil boleh main dokter-dokteran, kalau udah gede jangan main dokter-dokteran. Langsung dikonsultasikan aja ya. Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk sahabat Vena. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini kebetulan aku dari Vena Wasir Center, Arfi Asistandra, bersama dengan Dr. Togu juga di podcast Obrolan Sehat akan ngebahas topik yang menarik banget ya buat teman-teman, karena ini ilmu penting buat semuanya, segala umur, yaitu tentang tips mencegah wasir kambuh ya. Apalagi zaman-zaman sekarang tuh kayaknya wasir atau ambeien itu bukan hanya penyakit yang mungkin diidap sama orang-orang tua saja ya, hingga anak-anak muda pun sekarang dengan gaya hidup yang juga jauh berbeda, banyak dari mereka juga sudah terkena wasir atau ambeien. Nah, pada hari ini bersama Dr. Togu juga Fitrah Nugraha SPB akan menjadi narasumber kita ya untuk pembahasan topik pada hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin dokter bisa melakukan perkenalan dulu ya, nama dokter dan juga praktiknya di mana dok? Oke, perkenalkan mungkin udah pada tahu ya sebelumnya. Nama saya Dr. Togu, spesialis bedah. Saya praktek di Vena Wasir Serpong. Jadi udah cukup lama di situ. Oke. Ya, jadi teman-teman yang mungkin di daerah Gading Serpong ya, kalau ke Vena Wasir Center bisa ketemu Dr. Togu langsung. Ya. Oke, dok, kita langsung ke topiknya aja. Gitu. Boleh, silakan. Kalau untuk meluruskan dulu deh di awal-awal dok, mungkin ada orang yang taunya wasir, ada orang taunya ambeien, ada orang taunya hemoroid, sama aja sebenarnya dok ya? Sama aja sama teman-teman. Jadi teman-teman yang pernah dengar wasir atau ambeien atau hemoroid itu hal yang sama ya. Oke, jadi sebenarnya wasir atau ambeien atau hemoroid itu sebenarnya itu apa sih dok? Kalau dilihat definisinya ya menurut kedokterannya itu sebuah benjolan pembuluh darah. Jadi yang membesar sehingga keluar ya dari anus seperti itu. Jadi benjolan yang sebenarnya nggak hanya wasir di daerah anus. Jadi ada berbagai macam. Jadi yang paling sering yaitu wasir itu. Oke. Dan benjolan ini memang dia itu sebenarnya daging ya? Atau pembuluh darah. Pembuluh darah pembuluh sebenarnya. Darah yang melebar. Pembuluh darah yang melebar. Tapi ditutup dengan ya kalau ini orang awam lihatnya daging gitu ya. Kalau orang awam lihat daging. Tapi itu sebenarnya mukosa dari anusnya ya, rektumnya itu gitu. Oke, jadi sebenarnya itu ada pembuluh darah ya teman-teman ya. Dan sebenarnya penyebab munculnya si wasir atau ambeien ini sebenarnya apa dok? Sebenarnya ya perlu ini lagi ya, riwayat mungkin ada keluarga, tapi itu sangat jarang ya. Tapi yang paling sering ya dari masalah konstipasi, susah BAB atau keras gitu ya, sehingga tapi ya butuh waktu ya, maksudnya nggak hanya sekali dua kali, butuh proses sehingga terjadi penekanan di bagian anus, sehingga lama kelamaan pembuluh darah di daerah anusnya itu melebar, membesar, sehingga ya pada grade terakhir itu ya keluar gitu. Oke, dan ya itulah berarti salah satu penyebab utama gitu ya, itu adalah si konstipasi itu, karena si orang tersebut mungkin dia mengejar, memberikan tekanan lah sebenarnya ya. Benar. Makanya bisa dari orang hamil ya kan? Itu macam-macam kan tekanan ya, bisa hamil juga ya kan? Atau dia memang fitness ya kan, angkat beban yang berat gitu ya, atau ya sebenarnya sesimpel mungkin dia lagi buang air besar, kelamaan main handphone. Nah itu paling sering. Itu paling sering ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ya yang masih suka main handphone, pupupnya 30 menit ya dikurangin ya. Oke. Jadi itu makanya adalah satu penyebab utamanya gitu ya. Karena ada tekanan gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin untuk teman-teman di sini yang ya mungkin belum pernah ke dokter, belum pernah melakukan pengecekan gitu ya. Mungkin ada nggak sih info-info gejala-gejala awal yang bisa kita rasakan gitu dok? Pada gejala awal penderita wasir biasanya diiringin dengan nyeri ya saat BAB, nyeri, panas, berasa panas, dan kadang berasa gatal gitu. Dan proses itu tahap awal dari sebuah pembentukan itu ya, ambeien atau wasir itu gejala awal lah istilahnya. Nah kemudian meningkat lagi, timbul benjolan yang masih di dalam, ya kalau dibiarkan lama kelamaan membesar ya, sehingga jadi
keluar dan menetap di luar. Nah, itu yang udah bahaya lah istilahnya, harus segera dilakukan tindakan. Oke, jadi itu ya pas ketika dia BAB merasakan sakit, ada mungkin keluar darah gitu ya, itu Ya. saatnya sudah mulai harus dicek dokter ya. Benar. sebenarnya. Oke, tapi kalau karena habis makan pedes ya masih aman lah ya. Ya, Biasanya kadang kan perutnya suka panas-panas juga ya. itu masih aman lah. Tapi kalau udah berhari-hari mungkin ya dok ya. Benar. Nah, itu Tapi kadang juga itu agak rancu dengan panas atau ya suka kerancunya kan di situ ya dok ya. Jadi mungkin kalau sudah 2 hari 3 hari mungkin ya dok ya berkelanjutan. ya sebaiknya diperiksa. periksa ke dokter Ya, gitu ya. mungkin dari grade awal tahap awal gitu. Dan memang lebih bagus begitu ya dok ya. Benar, makin grade kecil kita periksa, makin dilakukan pengobatan ya sebenarnya makin cepat sembuh. Gitu. Betul. Dan resikonya juga makin minim ya. Benar. Betul, oke. Jadi teman-teman ya, kalau udah mulai ngerasa nggak enak-enak tuh ya di bagian anusnya udah mulai panas ya kan, sakit dan segala macam, ceknya ke dokter. Ya, jangan cek ke tempat yang lain, apalagi ke grup WhatsApp ya, sangat-sangat berbahaya dok ya. Tapi kan mungkin ya sekarang mungkin udah nggak malu kali punya wasir ya, nggak tahu dulu kan orang jarang tabu. Malu untuk ke dokter aja sampai ya untuk udah baru nongol baru ke dokter gitu ya. Mungkin sekarang udah lebih inilah. Udah lebih dengan adanya terbuka lah ya. Vena wasir ini. Betul. Jadi orang lebih cepat. Betul. Edukasi terutama ya. Maksudnya kita edukasi. Karena kan sekarang sudah bisa konsultasi tahap awal lah ya, aku bilang ya pre-konsultasi lah ya. Benar. Misalkan ada keluhan apa, mungkin gambarannya seperti apa yang dia rasakan. Nanti oh ya boleh dicek nanti ke dokter di vena wasir terdekat seperti itu dok ya. Nah, gitu kan. Nah, luar biasa ya. Nah, itu ya teman-teman ya, gejala-gejala tadi penting banget buat teman-teman ketahui. Ya mungkin gak cuma buat diri sendiri ya, tapi buat misalkan orang tua gitu ya. Ada komplain misalnya orang tua ngerasain pupnya nggak enak, sakit, panas. Nah, itu mungkin alangkah baiknya teman-teman bisa bawa orang tuanya untuk lakukan konsultasi di Vena Wasir Center. Oke. Nah, kalau misalkan ada wasir nih dok, ya. Terus kira-kira pertolongan pertama atau apa yang harus dilakukan awal-awal nih sama si calon pasien ini nih dok? Nah, ada balik lagi ke ini ya, maksudnya ke gejalanya apa, misalnya gatal atau berdarah, ya paling sering kan berdarah atau keluar benjolan ya. Ya kalau berdarah itu ya sebaiknya sih ke dokter lah ya, karena atau pertolongan pertama itu dengan menaruh kasa di bagian luar anusnya sehingga perdarahannya tidak terus berlanjut ya, jadi ditekan seperti itu. Nah untuk yang misalnya pedih, nyeri, sebaiknya banyak konsumsi air putih seperti itu. Oke. Tapi beberapa mungkin aku juga karena pernah dengar dari orang-orang gitu ya dok ya, ada mereka yang justru melakukan tindakan sendiri dok, kadang-kadang dimasukin sendiri misalkan. Itu sebenarnya kalau menurut dokter boleh atau enggak sih pertolongan pertama itu seperti kan itu? Grade. Jadi itu kalau itu masuknya ke grade 3 ya. Jadi sebenarnya kalau tidak berdarah sih nggak apa-apa ya, maksudnya lakukan dimasukkan gitu dengan, tapi ya dengan jari dan alat yang steril lah setidaknya gitu ya. Jadi ya emang harus dimasukkan gitu. Dimasukkan gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi pendarahan itulah yang Ya, langsung ke dokter aja lah. Ke dokter mendingan. ya sebaiknya gitu, seperti itu. Oke. Nah dan apakah langkah utama yang bisa dilakukan saat wasirnya kambuh? Maksudnya Jadi ketika mungkin gejala ya, gejala maksudnya lagi gejala nih ya, timbul lagi gitu. Ya kalau emang pengobatannya yang pertama misalnya berobat nih, dikasih obat sembuh, nah dengan pola makan yang sama, dengan aktivitas yang sama, terus timbul lagi gitu ya. Nah sebaiknya sih itu harus ke dokter sih. Langsung ke dokter aja ya. Iya. Oke. Jadi mungkin dia grade-nya jadi naik, jadi bertambah gitu. Oke. Jadi memang ada kasusnya itu mungkin apa ya? Mungkin kadang dia tidak menjaga gaya hidup juga kali ya dok ya. Ya benar. Jadi misalkan dia sudah pernah konsultasi, mungkin sudah pernah treatment, berobat ya, gitu ya. Tapi ternyata dengan gaya hidupnya mungkin kurang sehat gitu ya. Jadi justru kambuh lagi dan berpotensi untuk grade-nya meningkat. Meningkat. Oke. Jadi teman-teman tuh yang harus dijaga ya, teman-teman yang udah kena wasir gitu ya. Jadi harap dijaga gaya hidupnya gitu ya. Dan kebiasaan-kebiasaan awal yang membuat wasir di awal-awal itu juga dijauhkan gitu ya. Karena tentunya wasir bisa kambuh lagi
kalau tidak dijaga. Benar. Kalau setidaknya udah tindakan ya dengan pola makan yang sama, aktivitas pupnya yang sama gitu ya, main handphone segala macam. Ya mungkin ada resiko untuk kambuh kembali walaupun sudah ditindak lakukan operasi misalnya gitu. Nah dok, kalau misalnya kita kembali ke kebiasaan hidup nih dok ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu sebenarnya rekomendasi dari dokter buang air besar itu berapa lama maksimal dok? Mungkin bukan berapa lamanya. Sebaiknya sih kalau mau pup ya benar-benar udah di ujung lah. Di ujung. Jangan baru mulus dikit udah nongkrong main HP dia. Main HP. Gitu ya. Kalau untuk ini lebih bagus ya itu dengan toilet yang jongkok ya. Jadi itu lebih maksimal ya. Maksudnya kita tidak perlu mengedan jadi dia bisa keluar sendiri. Nah tapi kan mungkin rumah-rumah sekarang apalagi ya udah duduk ya. Langsung duduk ya. Nah itu kan kadang-kadang aku juga suka lihat tuh ada yang dijual tuh jengkok gitu. Nah itu benar bantu. Itu sebenarnya kebantu ya dok ya. Iya. Jadi itu menjadi salah satu tips biar si wasir tuh nggak kambuh lagi. Benar. Ya dengan toilet-toilet yang desain sekarang beli aja jengkok yang murah ya kan. Ada yang jual mahal sih memang ya kan. Tapi kalau saya kayak pakai jengkok biasa aja tuh yang buat kalau lagi nyuci baju tuh. Benar. Yang penting lebih tinggi kakinya. Posisi kaki lebih tinggi ya dok ya. Nah itu ya tips penting juga dari teman-teman ya. Tips yang nggak mahal itu ya. Teman-teman yang punya toiletnya itu duduk bukannya toilet jongkok, beli aja jengkok atau apapun lah yang bisa diinjak gitu ya selagi kita lagi buang air besar. Nah, jadi kaki kita itu agak naik gitu loh. Karena memang secara naturalnya manusia itu buang air besar itu posturnya jongkok ya dok ya. Gitu. Jadi itu tips yang penting sekali. Dan mungkin selain dari tadi posisi BAB-nya gitu ya, tips mencegah wasir agak tidak kambuh lagi nih dok dari segi makanan mungkin kira-kira makanan-makanan yang patut dijauhi. Ya mungkin kalau pedas ya pasti lah ya. Ada makanan-makanan jenis lain nggak sih dok yang kira-kira harus dijauhi juga? Ya termasuknya makanan yang sering membuat pupnya jadi keras ya, seperti santan, daging-dagingan, daging merah ya maksudnya sapi, kambing, terus asam ya, terus buah-buahan seperti salak, pisang, ya mungkin boleh ya, cuman dibatasin aja. Ya. Jadi ada buah-buahan pun juga sebenarnya ya, gitu ada ya. yang membuat pupnya itu jadi keras gitu ya. Nah itu mungkin ya, teman-teman bisa cari tahu juga tuh jenis-jenis buah-buahan apa saja yang membuat pup jadi lebih keras gitu ya. Karena mungkin kita pikirannya buah itu semua sehat. Iya gitu benar. Ya. Iya ada yang in general iya betul. Betul. Tapi karena kasusnya ini teman-teman ada wasirnya mungkin gitu ya dan tidak mau kambuh lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa buah yang harus mulai dijauhin ya. Beberapa makanan-makanan yang tadinya enak dimakan gitu ya. Iya benar. Harus dijauhin gitu ya. Intinya apapun yang bisa membuat pup itu menjadi keras teman-teman. Oke. Kopi ya satu lagi kopi mungkin juga, ya. Iya kopi tapi kopi black coffee black itu ya. Coffee-nya ya. Iya. Itu buat pupnya bisa keras tuh. Oh. Nah ini juga menarik dok. Kan sekarang lagi kopi kan di mana-mana. Kopi di mana-mana. Tapi kan sebenarnya dok, kadang-kadang orang ada yang minum kopi, justru malah jadi lancar. Nah itu sebenarnya kopi itu sebenarnya jadinya memperkeras sebenarnya. Iya, kafeinnya itu ada ini apa? Memperkeras itu ya pupnya itu. Oke, jadi tadi kopi jadinya malah kopi, ini ya bikin pup itu jadi makin keras ya. Iya, kan sekarang banyak tuh kopi soft gitu ya. Mungkin jadi gaya hidup juga tuh. Betul. Ya. Nah, itu beresiko, resikonya lebih besar ya. Dari kafeinnya ya. Berarti kalau teh juga sebenarnya ya aman-aman aja. Tapi kalau teh masih aman-aman aja ya. Oke, jadi teman-teman yang masih suka ngopi ya kan pagi, siang, sore, malam ngopi, ya itu dikurangin deh. Bener, ya, ada yang pagi siang sore. Iya ada soalnya itu kan. Jadi mungkin udah kebiasaan gitu ya. Tapi namanya juga kalau ada sakit wasir gitu kan, daripada wasirnya jadi kambuh lagi teman-teman. Nah itu mungkin harus dikorbankan juga nih. Mungkin alternatif lainnya ya bisa minum yang lain lah gitu ya. Air putih contohnya. Atau pakai krem susu itu. Oh kalau dicampur sebenarnya masih oke ya. Oke. Dan itu juga kenapa penting makan makanan yang berserat tinggi sebenarnya dok ya. Ya benar. Karena itu akan memperlancar
pupnya tadi ya. Sehingga makanan yang kita serat itu ya, jadi sehingga pembentukan pupnya itu ya nggak keras, nggak lunak gitu ya, pas lah gitu, sehingga pas saat kita emang saatnya untuk pup ya lancar gitu. Ya, jadi ya sayur-sayuran gitu ya, buah-buahan yang mungkin apa ya, apel gitu ya. Yang berair lah. Berair gitu ya. Oke, cluenya berarti berair ya. Ya, semangka, melon, buah naga. Bukan pisang diairin ya. Benar, itu jadi jus. Jadi jus ya. Ya teman-teman, buah-buahan yang berair tadi ya, sayur-sayuran gitu ya. Ya daging sebenarnya masih boleh, tapi mungkin jangan all you can eat juga kali ya dok ya. Iya, sayang bener ya. Sayang udah all you can eat nggak bisa makan banyak, kemakan banyak malah sakit gitu ya dok ya. Aduh, tuh. Jadi harus dijaga teman-teman ya untuk gaya hidup seperti itu. Dan mungkin juga teman-teman pernah dengar kayak minuman-minuman fiber juga sebenarnya masih lebih bagus. Ya serat alami ya, alami ya. Walaupun itu bentuknya serat jadinya ya. Serat juga sebenarnya kan. Jadi jangan terlalu mengandalkan itulah. Bener. Itu buat suplemen tambahan mungkin. Ya oke. Jangan buat jadi kebiasaan yang terus-menerus dikonsumsi ya. Betul. Jadi tetap ada asupan utamanya dari sayur-sayuran, buah-buahan. Ya kalau mau ditambahin minuman serat ya boleh aja, oke. Cuman jangan jadi itu utamanya. Benar. Gitu ya. Oke, dan kita kan tahu ada beberapa metode ya untuk penanganan wasir ya. Kira-kira dari beberapa jenis wasir tersebut dok, dari grade 1, 2, 3, 4 gitu kan. Metode apa sih yang dokter rekomendasikan nih untuk grade-grade tersebut? Kalau untuk tindakan nih, jadi balik lagi tuh ke grade-nya ya, grade 1 apa, grade 2 apa, grade 3 apa, grade 4. Jadi untuk grade 1 itu bisa dilakukan WLC ya, WLC diikat, kemudian dalam beberapa hari dia copot gitu ya. Terus yang grade 3, grade 4 tuh ada pilihannya, di vena wasir itu ada dengan radiofrekuensi sama laser. Nah jadi di vena wasir itu cukup lengkap lah untuk semua tindakannya gitu di grade. Ya, mau grade 1, 2, 3, 4 semuanya ada, tinggal dipilih aja nanti. Juga tergantung dari grade-nya. Iya. Dan itu kan biasanya rekomendasi dari dokter setelah konsultasi sebenarnya. Konsultasi benar. Okay. Dan setahu saya walaupun tadi namanya radiofrekuensi, laser gitu ya, mungkin namanya agak-agak ngeri ya kalau orang-orang awam ya. Tapi teman-teman nggak perlu takut karena sebenarnya treatmentnya itu minim rasa sakit, minim sekali. Pendarahan juga ya dok ya. Benar. Gitu. Jadi nggak perlu takut, sebenarnya resikonya sangat-sangat minim. Dan perlu nginep nggak sih dok? Kalau di vena wasir tidak perlu. Tidak perlu ya dok, langsung pulang. Langsung pulang. Besok touring boleh? Nah, ada beberapa metode yang bisa langsung bisa aktivitas ya, gitu ya besok ya. Jadi maksudnya balik lagi ke tindakan dan grade-nya itu ya. Mungkin kalau udah grade 4 jangan lah ya. Jangan. Oke. Nah teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang kedua nih. Jadi kita punya pertanyaan dari teman-teman yang akan kita juga tanyakan kepada Dr. Togu. Kita akan langsung masuk ke topik tersebut gitu ya. Jadi yang pertama dari username @joelharyanto. Nah pertanyaannya ini dok. Dok, efek apa yang dirasakan pasien pasca operasi wasir? Yang pertama, setelah efek biusnya hilang, pasti dia merasa nyeri. Nyeri itu berasa. Nah, sebaiknya lanjut ke konsumsi minum analgetik oral ya, anti nyeri yang kita berikan. Nah, biasanya dalam 2 hari pertama, 24 jam pertama, rasa nyerinya itu yang dominan. Nah, seiringnya waktu, hari ketiga biasanya udah bisa aktivitas. Namanya juga proses penyembuhannya. Ya itu benar, pasti ada fase proses penyembuhannya. Oke, jadi walaupun treatment tadi langsung pulang, tetap akan diberikan obat juga sebenarnya buat di rumah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya, kalau memang nanti nyeri lagi ada obatnya. Pun sebenarnya kalau nanti ada rasa-rasa yang mungkin nggak nyaman atau gimana, sebenarnya ya tinggal datang lagi aja. Ya benar, gini konsultasi kita lagi tanganin sebaiknya seperti apa gitu. Oke. Itu untuk pertanyaan pertama ya dari username Joel Haryanto, semoga terjawab nih. Nah untuk pertanyaan kedua dari username Andin
BNGA. Nah, aku agak susah bacanya. Andin BNGA nih ya. Oke, pertanyaannya adalah, Dok, berapa lama tindakan operasi ambeien? Nah, berarti pas lagi treatmentnya tuh. Untuk tindakan ya. Tindakan, Dok. Untuk tindakan ya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sudah selesai. Ya 2 episode drakor lah ya. Drakor. Apa 1 episode tuh kayaknya. Nggak nyampe Nggak ya. nyampe kayaknya ya. Jadi cepet banget teman-teman. Cuman 30 menit sampai 60 menit. Proses tindakannya sudah selesai. Ya langsung pulang habis itu. Langsung pulang. Mirip kayak sunat sebenarnya. Ya benar, Cepet ya? kurang lebih sama. Kurang lebih ya. Jadi itu udah termasuk proses pembiusan segala macam, pembersihan, ya gitu udah sejam lah. Sejam lah ya, udah beres tinggal pulang. Oke, luar biasa. Ini semoga terjawab ya untuk username tadi Andin sebenarnya Andin Bunga mungkin ya teman, Andin BNGA nih di sini tulisannya. Oke, yang ketiga dari username Citra Put 02. Nah, pertanyaan adalah, Dok, benarkah perokok aktif apakah memiliki resiko terkena wasir lebih tinggi? Aktif ya. Perokok aktif. Ya mungkin nanti jatuhnya ya dengan merokok aktif itu ya, zat-zatnya itu membuat pembuluh darah yang paling lemah mungkin di daerah anus itu ya mungkin secara ini sih tidak terlalu ya, mungkin efeknya mungkin nggak terlalu ya penyebab langsung gitu ya, mungkin proses yang ke pembuluh darahnya sih sebenarnya lebih ke situ. Karena dari nikotin mungkin ya. Benar. Ya. Oke. Jadi ya misalkan memang teman-teman perokok aktif ya mungkin juga harus dikonsider gitu ya. Kalau misalkan pernah punya wasir gitu ya. Mungkin karena itu kan namanya zat apa ya? Ya racun lah ya. Racun lah ya bahasa kasarnya, Dok ya. Iya. Ya masa nanti ditambahin ke dalam tubuh gitu ya, nanti pembuluh darahnya jadi kenapa-napa kan berabe lah ibaratnya gitu ya. Jadi semoga ini menjawab ya untuk username Citraput 02 gitu ya. Oke, itu adalah 3 pertanyaan dari followers Vena Wasir Center. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga tadi dapat dijawab dengan baik oleh Dokter Togu. Nah, paling itu aja sih, Dok, untuk hari ini. Luar biasa banget sesinya bersama Dokter Togu. Ilmu-ilmunya yang bermanfaat ya kan, ada beberapa tips-tips dan juga ya bercanda-bercanda dikit yang berilmu tadi ya, Dok ya kan. Semoga jadi bermanfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat Vena. Jadi ya inilah penjelasan tentang tips mencegah wasir kambuh yang telah disampaikan oleh Dokter Togu Yuga Fitra Nugraha SPB. Semoga informasi dan edukasi ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan jangan lupa sahabat Vena yang sudah mengalami gejala ambeien ataupun wasir ya teman-teman, kalau masih kecil boleh main dokter-dokteran, kalau udah gede jangan main dokter-dokteran. Langsung dikonsultasikan aja ya ke Vena Wasir Center, datang ke kliniknya boleh, mau di WhatsApp dulu juga boleh ya. Nanti tinggal ngobrol-ngobrol, dicek kondisinya seperti apa, lalu tindakannya seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Togu untuk waktunya dan terima kasih juga buat teman-teman sekalian. Salam sehat buat kita semua. Pamit dulu dari podcast hari ini. Terima kasih. Terima kasih.